Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rona Nur Arafah Febrilian, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Saat ini saya sedang menempuh studi di semester 5. Nah, pada kesempatan kali ini di mata kuliah Problematika Pembelajaran Bahasa Indonesia, saya akan wawancara langsung secara eksklusif dengan salah satu peserta didik di Kabupaten Kudus. Saya akan mewawancarai si anak tersebut seputar problematika pembelajaran. Baiklah, sekarang saya sudah membuat media pembelajaran untuk anak berinisial VC yang saya wawancarai. Jadi medianya ini saya buat berupa PowerPoint agar saya lebih mudah dalam memberikan pemahaman kepada dia, karena dia itu sebenarnya sudah dijelaskan oleh gurunya namun kurang paham karena tidak dijelaskan secara detail. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kepada dia. Yang pertama mengenai pengertian teks fantasi. Teks fantasi atau teks cerita fantasi adalah bahan tertulis yang berbentuk karangan atau tulisan untuk menuturkan, menggambarkan, atau membayangkan berbagai perbuatan, pengalaman, dan kejadian berupa angan-angan, khayalan, imajinasi, atau rekaan belaka. Dengan kata lain, hal-hal yang digambarkan di dalam teks fantasi adalah hal-hal yang sifatnya tidak nyata atau fiksi. Selanjutnya ada unsur-unsur dari teks fantasi. Yang pertama ada keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Nah, biasanya di dalam teks fantasi itu ceritanya itu berupa keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan yang tidak bisa dinalar karena sifatnya imajinatif. Yang kedua ide cerita. Ide ceritanya itu terbuka, jadi kita bisa mengembangkan cerita tersebut, ide tersebut dengan bahasa kita sendiri, karena muaranya di teks fantasi itu kita bisa menceritakan kembali si teks tersebut. Yang ketiga menggunakan berbagai latar, lintas ruang dan waktu, jadi dia tidak terbatas karena bersifat imajinatif. Yang keempat, tokoh unik biasanya memiliki kesaktian. Nah, jadi kesaktian itu tidaklah nyata karena tidak dimiliki oleh orang pada umumnya. Yang kelima bersifat fiksi atau tidak nyata atau imajinatif atau rekaan belaka. Yang keenam adalah bahasa, jadi bahasanya itu imajinatif dan kreatif. Jadi si penulis itu melukiskan cerita itu dengan bahasa yang mengalir. Selanjutnya ada struktur teks fantasi. Yang pertama adalah orientasi. Jadi orientasi itu pengenalan cerita, pengenalan tokoh-tokoh awal seperti itu. Yang kedua ada konflik. Konflik adalah permasalahan, ketika permasalahan di dalam cerita itu muncul. Lalu ada resolusi. Resolusi yaitu penurunan masalah. Jadi konflik itu udah mulai terpecahkan, udah ditemukan solusi. Nah, yang terakhir adalah koda. Koda adalah akhir dari cerita, yaitu ketika cerita konflik itu sudah benar-benar selesai. Jadi cerita itu selesai, ketemu titik masalahnya, seperti itu. Selanjutnya ada unsur-unsur intrinsik cerita fantasi. Unsur-unsur teks fantasi ada 6. Yang pertama yaitu tema atau ide cerita. Yang kedua adalah alur atau jalannya cerita, urutan kejadian peristiwa. Yang ketiga ada latar. Latarnya itu melintasi ruang dan waktu, yang tadi sudah dijelaskan. Yang keempat adalah tokoh dan penokohan, yaitu pelaku beserta wataknya itu ada tokoh dan ada watak. Tokoh yaitu pelaku di dalam cerita. Yang kelima yaitu amanat. Jadi amanat itu pesan. Di dalam cerita itu diselipkan pesan biasanya. Yang terakhir yaitu sudut pandang. Jadi bagaimana kita menggambar sudut pandang itu, kita menggambarkan kedudukan pelaku, kedudukan tokoh di dalam cerita tersebut. Nah, yang terakhir adalah contoh teks fantasi. Di sini saya memberi contoh teks yang berjudul Berlian 3 Warna.
Ini adalah teksnya. Demikian pemaparan saya mengenai teks fantasi. Semoga bermanfaat. Nah, itulah kegiatan kita tadi setelah belajar teks fantasi. Jadi ada sedikit gambaran lebih jelas nggak, Dek? Setelah kakak jelasin? Ada? Oh iya. Ya syukurlah kalau ada sedikit kemajuan tentang pelajaran yang menurut dia sulit. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan, dan saya membuka komentar, kritik, dan saran. Silahkan tulis di komentar masukan buat saya supaya saya lebih baik lagi dalam membuat video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.